Halo, apa kabar teman-teman? Masih bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas. Dan di seri kali ini kita akan membahas mengenai CSS3 ya. Ini merupakan video intro dari seri CSS3. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu CSS3 ya. Kenapa kok ada tiganya begitu ya? Ya, apa itu CSS3? Kalau dari penjelasannya, CSS3 ini adalah generasi ketiga dari spesifikasi CSS yang direkomendasikan atau dibuat oleh W3C ya. Karena kita tahu W3C ini adalah sebuah organisasi yang membuat aturan-aturan terkait dengan teknologi web dan internet. Lalu apa bedanya antara CSS3 dengan generasi-generasi sebelumnya? Ya, jika kita lihat pada diagram berikut ini, kita bisa melihat bahwa ada lingkaran-lingkaran yang mengelompokkan mengenai beberapa materi pada CSS ya. Yang lingkaran paling kecil ini merupakan CSS1 versi pertama, dan yang biru ini versi kedua, dan yang terakhir versi ketiga. Nah, jika kita lihat CSS versi pertama, itu isinya merupakan sintaks dari CSS dasar ya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan properti font, kita menggunakan background, itu adalah properti-properti yang sudah ada sejak CSS 1. Ya, walaupun sampai sekarang juga kita bisa gunakan ya. Jadi CSS yang lama itu masih tetap bisa kita gunakan. Nah, seiring dengan perkembangan waktu, properti-properti yang ada di CSS 1 itu berkembang dengan menambahkan beberapa properti yang lain yang baru ya. Itu berkembang menjadi CSS versi 2 di mana kita bisa menggunakan box model, kita bisa menggunakan tabel, dan kita juga bisa menggunakan selektor. Ya, kalau dulu waktu CSS 1 kita belum bisa menggunakan itu. Nah, begitu pula dengan CSS 3, fitur-fitur yang ada pada CSS versi sebelumnya itu ditambahkan. Ya, ada yang tetap sama, ada yang diperbaiki. Ada juga yang bahkan dihilangkan. Ya, jadi ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam CSS 3 ya, yang terbaru. Nah, fitur-fitur yang ada di CSS 3 itu nantinya kita sebut dengan modul. Ya, karena CSS 3 itu dibagi menjadi beberapa modul, dan tiap-tiap modulnya itu menambahkan kemampuan atau fitur yang ada di CSS sebelumnya. Ya, modul-modulnya bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ada beberapa. Jadi kita nggak bicara langsung mengenai propertinya apa aja sih, enggak ya, tapi kita lihat modul. Ya, misalkan ada modul color. Nah, nanti CSS 3 itu memperkaya penggunaan kita terhadap warna. Ya, jadi ada banyak sebetulnya modul-modul yang ada di dalam CSS 3. Yang nanti akan kita pelajari di seri ini mungkin nggak semua, tapi modul-modul dan properti-properti yang penting dan sering digunakan aja. Nah, lalu kenapa sih kita kok harus menggunakan CSS 3? Ya, ada beberapa alasan utama. Ya, yang pertama, itu tentu saja membuat website kita menjadi lebih fleksibel dan interaktif ya. Lalu yang kedua, kita nanti dapat membuat mockup dengan cepat tanpa bantuan bahasa scripting, mungkin dalam hal ini JavaScript ya. Jadi yang sebelumnya itu kita harus menggunakan bantuan JavaScript, kita harus menggunakan Flash misalnya ya. Nah, sekarang CSS 3 dapat dengan mudah melakukan hal tersebut. Lalu yang selanjutnya alasannya adalah kita akan mengurangi penggunaan gambar. Ya, dimana kita tahu semakin banyak gambar, halamannya semakin lama di loadnya, gitu kan ya. Jadi kita akan mengurangi penggunaan gambar supaya meningkatkan kecepatan load dari halaman. Ini sangat menguntungkan ya. Lalu karena CSS 3 ini memiliki kemampuan untuk memanfaatkan selektor dengan sangat baik, jadi nanti kita bisa menggunakan selektor untuk menghindari penggunaan markup yang boros. Ya, apalagi nanti digabungkan dengan tag-tag HTML5. Mungkin saja kita bahkan nggak butuh ID, nggak butuh kelas misalkan ya, karena kita tahu di video seri sebelumnya penggunaan ID, penggunaan kelas itu membuat sebuah elemen menjadi terbebani. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal kenapa sih kita menggunakan CSS 3. Nah, supaya kalian nanti lebih jelas mengenai manfaat dari CSS 3 ini, akan saya contohkan bagaimana kita membuat sebuah elemen tertentu waktu belum ada CSS 3 ya. Contohnya seperti ini. Misalnya saya coba buka Photoshop deh ya. Misalnya gini, saya bikin sebuah file, ini sembarang aja. Ya, misalnya saya mau membuat sebuah kotak tapi ujungnya itu tumpul. Ya, contohnya gini. Saya bikin kotak ukurannya misalnya 400 x 300 piksel. Begini. Yang tiap-tiap ujung dari kotaknya itu saya bikin tumpul sebanyak 20 piksel. Ya, kalau dulu sebelum ada CSS 3, itu kita bisa di web kita membuat kotak yang ujungnya tumpul. Caranya gimana? Nah, kita lihat ya. Ini misalkan saya sudah punya di Photoshop seperti ini. Kita coba buat dulu kotak yang sama menggunakan CSS. Ya, saya buka sublime text saya. Ya, misalkan saya bikin div begini kosong aja. Kita kasih style, sembunyikan dulu.
Div, ukurannya kita samain aja ya. Width-nya 400 pixel, height-nya 300 pixel. Misalnya kita simpan di tengah aja lah ya. 50 pixel auto. Lalu kita kasih warna background yang sama. Tadi saya lupa warna backgroundnya. Ini ya. Ini warna backgroundnya. Kita copy aja. Ya, kita lihat hasilnya. Klik kanan, open. Nah ini ya. Jadi kotaknya sudah ada 400 x 300. Tapi ujungnya itu kan pasti lancip ya, karena dia div. Nah, sekarang gimana? Kita membuat ujungnya tumpul tanpa menggunakan CSS3. Jadi caranya begini. Yang pertama harus saya lakukan adalah saya buka Photoshop, lalu saya akan ambil ujung kiri dari kotak yang udah saya buat di Photoshop ini yang tumpul ya. Lalu saya crop ini sebagai gambar. Begini, saya ambil sudutnya aja. Ya, saya ambil sudutnya kecil seperti ini, lalu saya save. Pastikan warna backgroundnya ini sama dengan warna background kita di websitenya. Kita save. Misalnya kita kasih nama, kita simpan di folder yang sama. Di sini kita kasih nama misalnya kiri atas begitu. Lalu di dalam HTML-nya kita akan punya sebuah elemen. Misalnya saya bikin span, saya kasih kelasnya kiri atas begitu. Buat apa kok kita harus bikin span? Untuk menyimpan gambar tadi. Nanti gambarnya akan kita jadikan sebagai background image dari elemen ini. Paham nggak? Jadi caranya kita bikin kiri atas begitu ya. Lalu lebar dan tingginya kita samakan dengan gambarnya. Ya, 21 x 21 pixel. Kita bikin width-nya 21 pixel, height-nya 21 pixel, background image-nya kita kasih gambar yang tadi, kiri atas.png. Dan jangan lupa, karena kiri atas ini span itu displaynya inline, kita nggak bisa atur width dan height-nya ya. Kita harus kasih dia display inline block. Sekarang lihat ya, saya save, kita kembali ke browser, saya refresh. Nah, jadilah sekarang ujung kiri atas kotaknya itu tumpul. Kebayang ya, cukup merepotkan. Ini baru satu, gimana kalau mau 4-4-nya? Ya tentu saja kita harus punya 4 buah span. Jadi sangat merepotkan sekali. Begitu, jadi sangat merepotkan. Banyak hal yang dulunya kita bisa lakukan, itu butuh bantuan gambar atau bahkan butuh bantuan flash. Nah, dengan CSS3 itu sangat terbantu sekali. Nah, sekarang kita lihat gimana kita lakukan hal yang tadi dengan properti CSS3 ya. Nah, dengan CSS3, kalian bisa lihat filenya lain dengan yang tadi ya. Ini hasilnya seperti ini, kotak. Nah, jika kita ingin membuat elemennya tumpul, itu gampang aja. Kita tinggal kasih dia border radius. Tinggal kita kasih radiusnya atau tumpulnya mau berapa pixel. Misalnya kita kasih 30 pixel. Ya, dengan satu baris properti ini saja, hasilnya sudah menyerupai. Kalau misalkan pengen sama, itu tadi 20 pixel ya, sorry. 20 pixel. Nah, ini 20 pixel, hasilnya persis sama 20 pixel. Ya, jadi kelihatan tuh membantu sekali. Nah, itulah yang akan kita pelajari di seri CSS3 ini. Jadi, yang akan kita pelajari di CSS3 ini adalah mengenai properti-properti apa saja yang sering digunakan. Ya, tentu saja nggak semua, yang sering digunakan aja. Kalian bisa lihat daftar lengkapnya di website ini. Contohnya, ini yang akan kita pelajari ya. Tadi border radius ya, kita udah coba. Nanti saya akan buatkan satu video khusus mengenai ini, gimana cara makainya supaya lebih detail lagi. Lalu ada mengenai opacity, box shadow, dan lain-lain ya. Ini pasti sangat menyenangkan. Apalagi nanti kalian udah masuk ke transition dan animation. Nah, ini keren banget. Yang dulunya kita butuh bantuan Flash atau JavaScript untuk melakukan ini, sekarang hanya menggunakan CSS saja udah bisa. Nah, lalu karena CSS3 ini sifatnya beberapa masih eksperimental propertinya, jadi ada beberapa properti yang belum jalan di seluruh browser. Ya, jadi masih ada browser yang belum support properti CSS3 ini. Ya, ada beberapa properti yang hanya berjalan di browser tertentu aja. Nanti kaitannya dengan browser support. Ya, jadi kalau kita lihat nih, yang di sebelah kiri ini adalah properti CSS3. Nah, kita lihat ini browsernya. Mana saja yang disupport. Terus kalian bisa lihat nih IE masih banyak yang belum support. Nah, ini bisa jadi kendala
Karena kita inginnya kan jalan normal di semua browser ya. Nah, untuk jalan di semua browser, nanti kita juga akan belajar yang namanya vendor prefixes. Gimana ngakalin supaya minimal di browser-browser yang populer itu jalan normal. Vendor prefix itu contohnya seperti ini. Jadi kita akan menambahkan di depan dari properti CSS3-nya prefix ini. Ya ini nggak usah khawatir dulu WebKit itu apa, Moz itu apa. Nanti kita akan dedikasikan satu video khusus mengenai vendor prefix ini ya. Jadi ditunggu aja. Nah lalu kenapa sih kita harus repot-repot menambahkan vendor prefix itu? Ya karena alasannya tiap browser memiliki karakteristik yang berbeda. Padahal kita pengennya semua user mau buka pakai apapun itu tampilnya normal. Karena kita nggak bisa tahu user itu pakai browser apa. Dan kita juga nggak bisa maksa user untuk pakai browser tertentu ya. Idealnya, kenapa kita belajar CSS3 dan vendor prefix itu supaya kita bisa nulis sintaks CSS yang berjalan di semua browser. Ya, walaupun kalau semua repot, mungkin hampir semua lah ya browser yang populer aja. Gitu. Jadi selain kita belajar properti CSS3, kita juga nanti belajar ngakalin gimana supaya CSS3 itu jalan di semua browser. Begitu mungkin ya, jadi rasanya seri ini bakalan seru banget supaya nanti kalian bikin websitenya nggak cuma tampilnya menarik tapi juga interaktif. Ada transisinya, kalian bisa juga tambahkan animasi ya, jadi menurut saya bakalan seru seri ini. Oke, mungkin itu dulu pengantarnya, intro dari seri CSS3 ini. Jangan lupa untuk selalu dukung kita dengan mengunjungi channel YouTube Web Programming Unpas. Ya, jangan lupa di subscribe channelnya, di like tiap-tiap videonya, dan kalau kalian nanti menemukan kesulitan silahkan komen aja di bawah videonya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali, terima kasih.